Mari kita menelusuri jejak waktu ke masa lahirnya Kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan yang menjadi permata peradaban di jantung Pulau Jawa. Di balik reruntuhan candi dan artefak kuno, tersimpan kisah tentang kebesaran, inovasi, dan harmoni masyarakat masa lampau. Peradaban besar ini membentuk wajah Nusantara, mewariskan nilai-nilai luhur yang masih terasa hingga kini. Mataram kuno bukan sekadar kerajaan, melainkan pusat kebudayaan dan pengetahuan yang memengaruhi perkembangan wilayah sekitarnya. Kerajaan ini berdiri di jantung Pulau Jawa, wilayah subur yang dikenal sebagai Bumi Mataram, dikelilingi gunung berapi megah yang memberikan kesuburan tanah dan perlindungan alami bagi penduduknya. Sejarah Mataram kuno terbagi dua, periode Jawa Tengah di sekitar Yogyakarta dan Surakarta, di mana pusat pemerintahan dan kebudayaan berkembang pesat. Lalu, pusat kerajaan berpindah ke lembah Sungai Berantas di Jawa Timur, menandai babak baru dalam perjalanan panjang Mataram kuno. Sungai-sungai seperti Progo dan Opak menjadi urat nadi kehidupan, menyediakan air, jalur transportasi, dan sumber inspirasi bagi masyarakat. Sementara tanah vulkanik yang kaya mineral mendukung pertanian maju, menciptakan kemakmuran dan ketahanan pangan bagi kerajaan. Mataram kuno adalah kerajaan agraris dan maritim yang bertahan lebih dari 3 abad silam menjadi fondasi peradaban Jawa. Pelabuhan dan sungai menghubungkan Mataram dengan dunia luar, memperkaya budaya dan perdagangan. Di sana, istana megah berdiri, candi-candi agung dibangun, dan masyarakat hidup teratur dalam tatanan sosial yang harmonis. Dua dinasti besar, Sanjaya dan Shailendra, silih berganti memerintah, bahkan kadang bersatu, membawa kemajuan dalam seni, agama, dan teknologi. Mahakarya seperti Borobudur dan Prambanan lahir di sini, menandai puncak seni dan arsitektur Nusantara, serta menjadi warisan dunia yang dikagumi hingga kini. Memahami Mataram kuno berarti menelusuri akar nilai, kepercayaan, dan struktur masyarakat kita, serta mengenal warisan yang membentuk karakter bangsa. Inilah babak penting yang membentuk identitas Indonesia hari ini, mengajarkan kita untuk menghargai sejarah dan merawat warisan budaya bangsa. Sejarah Mataram kuno diwarnai persaingan dan penyatuan dua dinasti Sanjaya yang Hindu Siwa dan Shailendra yang Buddha Mahayana. Sanjaya, pendiri kerajaan, meninggalkan prasasti Canggal sebagai bukti awal kekuasaan Mataram. Tak lama, dinasti Shailendra muncul, membawa pengaruh Buddha dan membangun monumen kolosal. Kedua dinasti ini sempat bersaing, namun akhirnya bersatu lewat pernikahan politik Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Penyatuan ini melahirkan harmoni unik, Hindu dan Buddha hidup berdampingan, membangun peradaban bersama. Candi-candi Hindu dan Buddha berdiri berdekatan, simbol toleransi dan kebijaksanaan politik masa itu. Dinasti Sanjaya dan Shailendra saling melengkapi, bukan meniadakan. Inilah model toleransi beragama yang luar biasa, warisan penting dari Mataram kuno. Perbedaan keyakinan justru menjadi kekuatan untuk membangun peradaban besar. Di balik kejayaan Mataram kuno, berdiri raja-raja agung yang membangun peradaban. Sanjaya, sang pelopor, meletakkan dasar kerajaan dan menciptakan stabilitas politik. Era Shailendra melahirkan Samaratungga, patron pembangunan Candi Borobudur, mahakarya Buddha dunia. Rakai Pikatan, dari garis Sanjaya, menyatukan dua dinasti lewat pernikahan, menandai kebangkitan Hindu dan pembangunan Prambanan. Ia menunjukkan toleransi luar biasa, menghormati warisan Buddha mertuanya. Raja Balitung memperluas wilayah Mataram dan menyusun silsilah raja, menegaskan legitimasi kekuasaan. Para raja ini bukan sekadar penguasa, tapi arsitek, patron seni, dan pemimpin spiritual. Mereka meninggalkan warisan monumental yang membentuk identitas Jawa. Kepemimpinan mereka menciptakan stabilitas, kemakmuran, dan kemajuan budaya. Inilah para pembangun peradaban yang jejaknya abadi hingga kini. Mayoritas rakyat Mataram kuno adalah petani yang hidup di Wanua, desa-desa subur di lembah sungai. Mereka menggantungkan hidup pada tanah yang subur, hasil letusan Gunung Merapi yang menyuburkan sawah dan ladang. Setiap musim, mereka bekerja bersama, menanam dan memanen padi, membangun kehidupan yang erat dengan alam dan tradisi leluhur. Padi menjadi komoditas utama, didukung sistem irigasi canggih yang dikelola komunal dan diawasi pejabat kerajaan. Air dialirkan dari sungai ke sawah, melalui saluran-saluran yang dibangun bersama, mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat. Struktur sosial berlapis raja bangsawan, pendeta, pejabat, prajurit, seniman, hingga rakyat jelata.
Setiap kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan teratur. Setiap lapisan punya peran penting menopang kerajaan. Para petani menyediakan pangan, pejabat mengatur pemerintahan, dan para seniman menjaga warisan budaya. Mataram juga punya jaringan perdagangan maju, pasar desa jadi pusat ekonomi, barter dan mata uang emas perak sudah dikenal. Pasar menjadi tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat, memperkuat hubungan sosial dan ekonomi. Letak strategis Jawa membuka interaksi dagang dengan Tiongkok, India, dan Asia Tenggara. Barang-barang dari luar masuk membawa pengaruh budaya dan teknologi baru ke Mataram. Kehidupan sehari-hari diwarnai aktivitas keagamaan. Pembangunan candi melibatkan ribuan rakyat sebagai bentuk bakti. Candi-candi megah berdiri sebagai simbol keagungan spiritual dan kekuatan kerajaan. Ritual keagamaan dan upacara agraris jadi bagian penting kalender masyarakat. Setiap musim panen dan tanam dirayakan dengan doa dan persembahan, memohon berkah dan keselamatan. Hidup mereka adalah perpaduan kerja keras, ekonomi pasar, dan pengabdian spiritual. Di bawah bayang-bayang Merapi, masyarakat Mataram kuno membangun peradaban yang kokoh, penuh harmoni antara manusia, alam, dan kepercayaan. Mataram kuno dikenal dengan toleransi dan sinkretisme agama. Dinasti Sanjaya membawa Hindu Siwa, membangun candi-candi seperti Dieng dan Gedong Songo. Shailendra memperkenalkan Buddha Mahayana, puncaknya pembangunan Borobudur, Mendut, dan Pawon. Kedua agama hidup harmonis, bahkan bersatu lewat pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Candi Plausan jadi bukti perpaduan arsitektur Hindu-Buddha, simbol sinkretisme budaya. Prasasti mencatat pendirian bangunan suci untuk Siwa dan Buddha dalam satu kompleks. Masyarakat Mataram melihat perbedaan sebagai kekayaan spiritual, bukan sumber konflik. Harmoni ini jadi warisan tak ternilai, membentuk karakter toleran Nusantara. Inilah kearifan lokal yang memperkuat peradaban Mataram kuno. Candi Borobudur adalah puncak kejayaan Mataram kuno, mahakarya arsitektur dan spiritual dunia. Dibangun masa Samaratungga, Borobudur terdiri dari jutaan balok batu vulkanik tanpa perekat, sistem kuncian presisi. Strukturnya 3 tingkat, Kamadatu, alam keinginan, Rupadatu, alam rupa, dan Arupadatu, alam tanpa rupa. Reliefnya menceritakan hukum karma, kisah Buddha, dan ajaran-ajaran spiritual. Puncaknya, stupa raksasa dikelilingi stupa kecil, simbol pencerahan tertinggi. Perjalanan menaiki Borobudur adalah ziarah spiritual, meditasi berjalan menuju pencerahan. Pembangunan Borobudur mencerminkan kemakmuran, pengetahuan teknik, dan filosofi tinggi masyarakat Mataram. Kini, Borobudur diakui UNESCO sebagai warisan dunia, bukti kejeniusan nenek moyang Indonesia. Inilah warisan abadi Mataram kuno untuk seluruh umat manusia. Tak jauh dari Borobudur, berdiri Candi Prambanan, persembahan agung untuk dewa-dewa Hindu. Dibangun Rakai Pikatan, Prambanan menandai kembalinya dominasi Hindu dan dinasti Sanjaya. Kompleks ini didedikasikan untuk Trimurti Brahma, Wisnu, dan Siwa, dengan Candi Siwa sebagai yang tertinggi. Ratusan candi pendamping mengelilingi pusat kompleks, menciptakan lanskap arsitektur luar biasa. Relief di dinding candi mengisahkan epos Ramayana dan Krishnayana, media pendidikan moral dan spiritual. Prambanan juga lekat dengan legenda Roro Jonggrang, menambah aura magis dan romantis. Arsitektur ranging dan ukiran rumit menjadikan Prambanan salah satu candi Hindu terindah Asia Tenggara. Prambanan adalah bukti kehebatan teknologi dan seni Mataram kuno. Warisan budaya ini memperkaya identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mataram kuno adalah peletak dasar peradaban Jawa, pengaruhnya terasa hingga kini. Kerajaan ini membangun model negara agraris kuat, sistem irigasi canggih, dan proyek monumental. Konsep Raja Dewa berkembang. Raja dipandang sebagai titisan dewa, pusat tatanan sosial dan kosmik. Candi-candi megah jadi manifestasi fisik kekuasaan dan spiritualitas. Prasasti berbahasa Sanskerta dan Jawa kuno jadi sumber sejarah penting, memperkaya tradisi sastra. Toleransi beragama jadi teladan, dua dinasti berbeda keyakinan mampu berakulturasi dan hidup berdampingan. Warisan Mataram, candi, sistem pemerintahan, sastra, dan nilai toleransi membentuk fondasi budaya Indonesia. Inilah babak paling formatif dalam sejarah Nusantara. Setiap peradaban, tak terkecuali Mataram kuno, pasti menghadapi perubahan besar dalam perjalanan sejarahnya. Dinamika kekuasaan, tantangan alam,
dan interaksi dengan dunia luar menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan sebuah kerajaan. Pada awal abad ke-10, terjadi peristiwa penting. Pusat kerajaan Mataram kuno berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan ini dipimpin oleh Empu Sindok Klok yang kemudian mendirikan dinasti Isyana dan membuka lembaran baru dalam sejarah Nusantara. Banyak ahli menduga, perpindahan ini dipicu oleh letusan dahsyat Gunung Merapi yang menghancurkan wilayah pusat kerajaan. Selain itu, ancaman dari luar seperti serangan musuh juga memaksa kerajaan mencari tempat yang lebih aman dan strategis. Di Tanah Baru, Jawa Timur, kerajaan mulai memanfaatkan potensi jalur laut dan sungai berantas. Fokus kerajaan pun perlahan bergeser ke perdagangan maritim, membuka hubungan dagang dengan wilayah lain di Nusantara dan Asia. Meski demikian, tradisi agraris tetap menjadi fondasi utama kehidupan masyarakat. Sawah-sawah subur dan sistem irigasi yang maju tetap dipertahankan. Namun orientasi ke dunia luar semakin terasa penting. Di bawah kepemimpinan Empu Sindok dan para penerusnya, kerajaan ini tumbuh menjadi kekuatan baru. Inilah cikal bakal berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Kediri, Singhasari, hingga Majapahit yang kelak mewarnai sejarah Indonesia. Mataram kuno tidak benar-benar runtuh, melainkan bertransformasi. Warisan dan tradisinya tetap hidup, berpindah dan berkembang di tempat baru bersama masyarakatnya. Era kejayaan di Jawa Tengah memang berakhir, namun semangat, nilai, dan peradabannya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan Mataram menjadi fondasi penting bagi kerajaan-kerajaan besar selanjutnya, membentuk identitas budaya dan politik di tanah Jawa. Kisah Mataram kuno adalah kisah tentang daya tahan, kemampuan beradaptasi, dan kesinambungan peradaban yang terus menginspirasi hingga hari ini.